Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 451, Melawan Seorang Tuan. Jian Wushuang tidak menjawab pertanyaan tuannya, tetapi hanya menatapnya dengan dingin. Aku sudah cukup lama tinggal di rumah besar ini dan belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harta karun, tapi disinilah kau dengan keberuntungan terbesar. Black Hill Lord tersenyum kejam. Wah, nyawamu sangat berharga di perkemahan kami. Jadi, ini akan menjadi eksplorasi yang bermanfaat asalkan aku membunuhmu. Sang penguasa memegang tombak hitam panjang di tangannya sambil berbicara, dan kekuatannya yang melonjak menunjukkan sifatnya sebagai senjata sihir tingkat 1. Dipenuhi dengan hasrat membunuh, Black Hill Lord bergerak. SWSH+. Tombak itu menembus kehampaan dan mendekati Jian Wushuang seperti hantu hitam. Berputar-putar, tombak itu menargetkan tenggorokan Jian Wushuang seperti ular yang menargetkan mangsanya. Itu adalah serangan yang cepat, jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan seorang ahli di alam suci. Apakah ini teguran dari seorang bangsawan? Menyaksikan tombak itu datang ke arahnya, Jian Wushuang tetap tenang dan bahkan mengagumi sang penguasa di dalam hatinya. Para penguasa memang lebih kuat daripada mereka yang berada di alam suci. Bahkan seorang penguasa biasa dapat melampaui seorang ahli di tingkat penentang surga, baik dalam kecepatan, kekuatan, atau kekuatan fisik. Aku rasa tidak ada ahli di level penentang surga yang dapat menahan serangan ini. Jian Wushuang tenggelam dalam pikirannya. Apakah dia terlalu takut untuk bergerak? Penguasa Black Hill yang sombong itu mencibir ketika melihat Jian Wushuang membeku di tempat. Dia pikir itu karena rasa takut. Ketika tombak itu hampir menyentuh tenggorokannya, Jian Wushuang akhirnya mengulurkan tangannya untuk mengepalkan tangan dan melemparkannya ke tombak itu dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, mengguncang rumah besar itu. Jian Wushuang terlempar ke belakang oleh kekuatan itu seperti peluru yang berterbangan dan menghantam dinding. Saat tembok retak, pecahan-pecahannya terus berjatuhan. Apakah dia meninggal? Napas penguasa Bukit Hitam membuncah, menggembungkan rambut dan janggutnya. Ia menatap Jian Wushuang dengan tatapan tajam. Yang mengejutkannya, dengan langkah kaki ringan, Jian Wushuang berjalan keluar dari reruntuhan dan menghampirinya lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikir sang tuan dengan heran. Seorang ahli biasa di level penentang surga bahkan hampir tidak dapat menahan serangan itu, karena 90% kekuatanku berada di baliknya. Namun, dia tidak hanya mampu menahannya, tetapi bahkan tidak terluka. Ketika penguasa Bukit Hitam melihat Jian Wushuang tetap sekuat sebelumnya tanpa sedikit pun goresan padanya, dia menjadi semakin terkejut. Jelas sekali serangannya tidak berhasil terhadap Jian Wushuang. Saat Jian Wushuang berdiri tegak di hadapan tuannya, dia menepis debu dari pakaiannya sebelum menatapnya dengan dingin. Sebagai seorang bangsawan, apakah ini semua yang kau punya? Dia mencibir. Katakan lagi, aku tantang kamu. Wajah Black Hill Lord berubah pucat. Jian Wushuang mendengus dan melanjutkan, jangan bicara seolah-olah kau bisa membunuhku. Meskipun begitu, aku ingin melihat bagaimana kau akan mencobanya. Kamu sedang mencari kematian. Sang penguasa menjadi marah. Aura yang dahsyat keluar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, ia mendekati Jian Wushuang seperti hantu dan melancarkan serangkaian serangan dengan tombaknya. Cu. 3 serangan berturut-turut. Tombak itu begitu cepat sehingga Jian Wushuang hanya bisa melihat 3 kilatan cahaya menyilaukan yang datang memburunya. Lucu. Dia tertawa dan mengeluarkan pedang pembunuh 3 kali lipat. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan pedang itu dengan seluruh kekuatan spiritual, kekuatan fisik, dan kekuatan keempat tanda asalnya. Mungkin itu serangan sederhana, tetapi sang penguasa merasakan kekuatan dahsyat di balik serangan itu. Kekuatan itu meraung ke arahnya, menghancurkan serangannya, dan membanjiri tubuhnya dengan kekuatan yang tersisa. Black Hill Lord mengeluarkan suara tertahan, wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia terus terjatuh ke belakang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengangkat kepalanya dan melotot nyeri ke arah Jian Wushuang. Bagaimana dia bisa mengalahkanku? Aku masih bocah di alam suci. Di bawah tatapan itu, Jian Wushuang mengeluarkan esensi pedang yang sangat besar, dan di belakangnya muncul 2 hantu jiwa pedang yang tingginya lebih dari 100 kaki, yang meningkatkan kekuatannya. Hantu jiwa pedang. Mulut sang penguasa berkedut. Jadi, dia mengalahkanku tanpa menggunakan jiwa pedangnya. Kau hanyalah seorang penguasa baru di alam 3 awan. Beraninya kau mengatakan bahwa kau dapat membunuhku. Suara Jian Wushuang bergema di rumah besar itu dan mengguncang hati penguasa itu. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan terbunuh. Sial. Penampilan Black Hill Lord tampak muram. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Jian Wushuang, sekarang atau sebelumnya, dengan atau tanpa kehadiran jiwa pedang ganda tingkat pertama. Tapi bagaimana dia bisa begitu kuat hanya di alam Sein? Sang penguasa kebingungan, tetapi dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan kebingungannya.
Dia harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Saat itu juga, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Apa itu? Jian Wushuang berbalik dan mendapati sosok emas menukik ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Sosok itu tidak menunjukkan tanda-tanda makhluk hidup dan ternyata adalah seorang pejuang boneka. Mata Jian Wushuang menjadi tajam. Boneka bersirah emas. Tuan Black Hill bahkan lebih ketakutan. Lari, lari. Tanpa berpikir panjang, sang raja kembali dan mulai berlari dengan putus asa. Jelas baginya bahwa dia tidak dapat mengalahkan Jian Wushuang maupun boneka bersirah emas. Kau tidak akan bisa lari kemanapun. Jian Wushuang segera mengejar tuannya, matanya dipenuhi dengan hasrat membunuh. Namun sebelum ia dapat mengejar Black Hill Lord, sang petarung boneka telah menyusulnya dan memukulnya dengan tinjunya yang besar. Cepat sekali. Jian Wushuang terkejut dengan kecepatan boneka itu. Lagi pula, sesaat sebelumnya, boneka bersirah emas masih jauh ketika Jian Wushuang mulai mengejar penguasa Bukit Hitam dengan kecepatan tercepatnya.